Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 4 APSTI akan menjelaskan mengenai model belajar demonstrasi. Ya, perkenalkan di sini dari kelompok 7 ada Asmi Rizky Anissa, yang kedua Tini Sukmawati, yang ketiga Meme Sri Mulyani, dan yang terakhir saya sendiri Hasina Mumtazia. Masuk ke pembahasan yang pertama, di sini kelompok kami memilih model belajar demonstrasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu model belajar terlebih dahulu. Jadi, model belajar itu dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat diartikan juga suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, model belajar demonstrasi itu bisa kita lihat bersama. Di sini ada contoh gambarnya. Atau kalau misalnya lebih ingin dijelaskan lebih detail, model demonstrasi ini merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat langkah-langkah tertentu dengan cara penyajian gambaran umum sebagai bahan ajarnya. Nah, selanjutnya itu ada tahapan model demonstrasi. Nah, itu ada yang pertama itu tak ada tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan itu yang pertama itu ada merancang tujuan atau capaian pembelajaran. Nah, ini itu adalah merupakan langkah paling awal yang harus dipenuhi sebelum meningkat ke tahap berikutnya. Tujuan yang dirancang terdiri dari unsur pengetahuan dan unsur keterampilan tertentu. Dengan adanya tujuan atau capaian pembelajaran ini, pelaksanaan pembelajaran akan lebih terarah dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya itu ada merancang langkah-langkah pelaksanaan secara garis besar. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Nah, yang ketiga ada melakukan uji coba terhadap langkah-langkah yang telah dirancang. Pada tahap uji coba, juga menggunakan peralatan sebagaimana yang akan digunakan ketika pelaksanaan. Nah, berikutnya itu ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu pembuka. Nah, pembuka ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu guru mengatur posisi duduk peserta didik sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat dilihat dengan jelas oleh peserta didik. Nah, yang kedua, guru menjelaskan tujuan yang harus dicapai peserta didik. Nah, yang ketiga, guru menjelaskan tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya pelaksanaan demonstrasi. Nah, pelaksanaan demonstrasi ini yang pertama itu ada memulai demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Nah, misalnya nih, peserta didik memberikan pertanyaan berbentuk teka-teki untuk menarik perhatian peserta didik sehingga dapat lebih fokus untuk memperhatikan demonstrasi. Nah, yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Nah, yang ketiga, pastikan semua peserta didik mengikuti dan memperhatikan proses demonstrasi. Nah, yang keempat itu ada peserta didik memberi kesempatan untuk berpikir lebih lanjut sesuai dengan apa yang peserta didik perhatikan dan demonstrasikan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tahapan penutup. Nah, pada tahapan penutup ini, kegiatan peserta didik diberikan tugas yang masih berkaitan dengan demonstrasi yang telah diperhatikan dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dirancang. Selanjutnya, dalam penerapan model demonstrasi ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik dan dapat menghidupkan pelajaran. Karena dalam menerapkan model demonstrasi, maka peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Kemudian, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan di sekitar, yang membuat peserta didik akan lebih meyakini kebenaran dari materi yang diajarkan. Selanjutnya, demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat langsung terlihat hasilnya.
Demonstrasi juga akan mudah sekali teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan dari guru. Dan yang terakhir, lewat demonstrasi, peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Ya, yang selanjutnya itu kekurangan dari model demonstrasi. Menurut Jamarah, kelemahan dari model pembelajaran demonstrasi ini yaitu yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang sedang dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang sedang didemonstrasikan. Dan yang keempat, demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. Ya, mungkin sekian dari penjelasan model demonstrasi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.